Sebuah boneka antik bernama Annabelle diberikan sebagai hadiah untuk seorang ibu hamil. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi teror ketika sepasang pembunuh sekte setan menyerang rumah mereka. Darah mereka meresap ke dalam boneka itu, dan sejak saat itu, kejadian menyeramkan mulai menghantui keluarga tersebut. Pintu terbuka sendiri, bayangan hitam muncul, hingga sosok iblis mulai menampakkan diri. Boneka Annabelle bukan sekadar mainan, melainkan wadah bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung saja ke alur ceritanya. "12 tahun setelah kejadian di film Annabelle Creation, tepatnya tahun 1967 di California. Cerita dimulai dengan sepasang suami istri bernama John dan Mia. Mereka sedang mengikuti ibadah rutin di gereja. Kebetulan, mereka bertetangga dengan pasangan lansia, yaitu keluarga Higgins. Mereka biasa pergi ibadah bersama dengan menumpang mobil keluarga Higgins. Sebelum berpisah, mereka sempat berbincang sebentar. Saat itu, Mia sedang hamil dan menanti kelahiran anak pertamanya. Nyonya Higgins sempat berpesan agar mereka menjaga bayinya baik-baik. Katanya, anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau tidak dijaga, bisa jadi beban atau malah bahan omongan orang. Persis seperti yang terjadi pada anak mereka, yaitu Annabelle Higgins. Ternyata, Annabelle sudah kabur dari rumah sejak 2 tahun lalu dan sampai sekarang tidak ada kabar. Setelah obrolan singkat itu, mereka pun saling pamit dan kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya, kita melihat John sedang fokus belajar, ditemani Mia yang sedang menjahit sambil menonton TV. John ini sebenarnya sudah jadi dokter, tapi masih melanjutkan studi spesialis. Walaupun sudah dokter, tetap saja ia harus belajar lebih giat. Tiba-tiba, John meminta Mia untuk mematikan TV. Soalnya, berita yang sedang ditayangkan membahas kasus pembunuhan dan aliran sesat. Menurut John, tontonan seperti itu tidak baik dilihat, apalagi sampai terdengar oleh bayi yang ada di kandungan. John juga sempat bilang kalau menjadi seorang ayah adalah tantangan besar untuknya. Tapi justru karena perkataan itu, Mia yang sedang hamil jadi sedikit tersinggung. Ia langsung masuk ke kamar tanpa banyak bicara. Tidak lama, John pun menyusul dan meminta maaf. Katanya, ia tidak bermaksud membuat Mia kesal. Dia hanya sedang stres dengan studi dan semua tekanan yang datang bersamaan. Mia yang mengerti dengan kondisi John akhirnya luluh. Suasana pun kembali mencair. Setelah keadaan tenang, John keluar kamar dan mengatakan kalau ia punya sesuatu untuk Mia. Sebuah hadiah yang sebenarnya ingin diberikan setelah bayinya lahir. Ternyata hadiahnya adalah sebuah boneka yang sudah lama diidam-idamkan Mia. Boneka langka, edisi terbatas, dan harganya tidak main-main, bisa mencapai 26 juta rupiah. Untuk ukuran boneka, itu jelas membuat dompet tipis. Mia terlihat senang dan langsung meletakkan boneka itu bersama koleksi bonekanya yang lain. Ia pun tidur dengan perasaan bahagia. Tapi, kebahagiaan itu sepertinya tidak akan bertahan lama. Tengah malam, Mia tiba-tiba terbangun karena mendengar jeritan dari rumah sebelah, yaitu rumah keluarga Higgins. Ia panik, lalu membangunkan John. Kalau kalian masih ingat ending Annabelle Creation, si Annabelle, atau yang kita kenal sebagai Janice, sempat kabur dari rumah. Tapi dia balik lagi, bukan untuk reuni keluarga, melainkan membawa kekacauan bersama pacarnya. John segera masuk ke rumah Hygiene untuk memeriksa. Tak lama kemudian, dia keluar lagi dalam keadaan berlumuran darah. John langsung menyuruh Mia masuk rumah dan segera menelpon polisi untuk meminta bantuan. Tanpa disadari, seorang wanita yang tak lain adalah Annabelle sudah masuk ke dalam rumahnya. Annabelle mengambil boneka milik Mia, lalu berkata kalau dia menyukai bonekanya. Mia yang ketakutan langsung memperbolehkan Annabelle mengambil boneka itu dan memintanya untuk segera pergi. Tiba-tiba, pacar Annabelle datang dan langsung menusuk perut Mia. John yang kembali masuk rumah segera melindungi istrinya. Pria itu terus melancarkan serangannya. Tapi untung saja polisi yang sudah datang langsung menembaknya. Sementara itu, Annabelle berlari ke dalam kamar dan ditemukan sudah tewas bunuh diri. Darah Annabelle terlihat menetes di pipi boneka tersebut. Mia segera dilarikan ke rumah sakit dan untungnya bayi dalam kandungannya masih selamat. Setelah kondisinya membaik, Mia akhirnya pulang. Namun jelas terlihat
kalau dia masih trauma dengan kejadian yang menimpanya. Apalagi sekarang, waktu persalinannya semakin dekat. John sebagai suami siaga berusaha terus menenangkan Mia. Dia bilang, semuanya akan aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi malam harinya, kejadian aneh mulai muncul. Sebuah mesin jahit tiba-tiba menyala sendiri. John, yang terbangun, segera memeriksanya. Dia mematikan mesin itu, tapi tiba-tiba sadar kalau pintu kamar bayi mereka dalam keadaan terbuka. Saat mencoba menutupnya, ada sesuatu yang mengganjal, membuat pintu itu tidak bisa tertutup rapat. Yang lebih mengganggu, boneka Annabelle yang seharusnya ada di rak atas kini sudah berpindah. Boneka itu duduk manis sendiri di lantai. John pun mengambil boneka itu, lalu meletakkannya di kursi goyang. Setelah itu, dia kembali ke kamar. Tanpa sadar, gangguan dari sosok lain di rumah itu baru saja dimulai. Keesokan paginya, John memberitahu Mia kalau ada seorang detektif yang ingin berbicara dengan mereka. Katanya, detektif itu punya informasi penting soal kejadian yang menimpa mereka beberapa waktu lalu. Saat Mia berjalan melewati kamar, pandangannya tertuju pada boneka Annabelle. Boneka yang seharusnya menghadap ke depan, kini boneka itu malah dalam posisi tengkurap. Hal itu membuat Mia semakin tidak nyaman. Dia pun meminta John untuk segera membuang boneka tersebut. Setelah itu, mereka pergi menemui detektif. Di sana, sang detektif menjelaskan bahwa Annabelle Hygiene dan pacarnya adalah bagian dari sebuah sekte sesat. Untuk menunjukkan kesetiaan pada kelompok tersebut, mereka melakukan tindakan keji yang sangat di luar nalar. Detektif itu sebenarnya masih ingin melanjutkan penjelasannya. Namun, Mia merasa sudah cukup. Wajahnya terlihat tegang dan sangat lelah, hingga ia meminta John agar mereka segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, John melihat Mia yang kelelahan. Ia pun berinisiatif membuatkan popcorn untuk istrinya. Tapi karena Mia sudah tertidur, John akhirnya mematikan kompor dan membiarkan Mia beristirahat. Keesokan harinya, setelah membantu John bersiap pergi kerja, Mia kembali melanjutkan hobinya, yaitu menjahit sambil menonton TV. Tanpa ia sadari, kompor di dapur menyala sendiri. Mia yang sedang fokus malah tanpa sengaja melukai jarinya akibat terkena jarum. Ia pun bergegas pergi untuk membersihkan lukanya. Di saat yang bersamaan, kompor di dapur tiba-tiba meledak dan memicu kebakaran. Mia langsung panik dan berlari ke dapur. Namun, luapan api membuatnya terjatuh. Di momen itulah, sesuatu dari dalam kegelapan menyeret Mia. Untungnya, para tetangga cepat datang dan berhasil menyelamatkannya. John yang mendengar kejadian itu langsung menuju rumah sakit. Syukurlah kondisi Mia baik-baik saja. Bahkan di saat yang bersamaan, Mia ternyata sudah melahirkan bayi perempuan mereka. Namun kejadian itu membuat Mia semakin yakin bahwa rumah mereka dihuni oleh sesuatu yang jahat. Ia pun meminta John agar mereka segera pindah dari sana. Singkat cerita, mereka akhirnya pindah ke sebuah apartemen baru. Hari berikutnya, seperti biasa, mereka kembali menjalani ibadah rutin di gereja. Di sana, seorang pendeta menghampiri Mia dan dengan ramah meminta izin untuk mengambil foto bayinya. Pendeta itu tampaknya juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres, terutama setelah berbagai kejadian aneh terus menghampiri keluarga kecil ini. Tapi sebelum pembicaraan bisa berlanjut lebih jauh, Mia buru-buru pamit karena melihat John sudah datang menjemput. Sesampainya di apartemen, mereka mulai membongkar dan membereskan barang-barang. Mia juga mulai menata kembali koleksi bonekanya. Namun, ada yang aneh. Boneka Annabelle tiba-tiba muncul di salah satu kardus. John terkejut dan bersumpah bahwa ia sudah membuang boneka itu. Tapi Mia justru memutuskan untuk tetap menyimpannya dan meletakkannya di atas rak. Mia belum menyadari kalau rangkaian kejadian yang menimpa mereka sebelumnya kemungkinan besar berkaitan langsung dengan boneka itu. Dia masih mengira gangguan yang mereka alami berasal dari rumah lama, bukan dari sesuatu yang terbawa ke tempat baru. Saat Mia sedang beristirahat, tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Ada sosok misterius yang muncul mendekati si bayi. Sosok gelap yang membuat suasana kamar mendadak dingin dan mencekam. Karena merasa tidak tenang, Mia memutuskan untuk mengajak bayinya keluar berjalan-jalan. Di tangga apartemen, Mia bertemu dua anak kecil yang sedang asyik menggambar di lantai. Namun, ada satu hal yang membuatnya merinding. Salah satu anak itu memiliki wajah yang sangat mirip Annabelle saat masih kecil. Saat pergelan, Mia melewati sebuah toko buku tua. Di sana, dia dihampiri oleh pemilik toko
bernama Evelyn. Ternyata Evelyn juga anggota gereja yang sama dan langsung mengenali Mia. Dengan ramah, Evelyn mempersilakan Mia untuk mampir kapan saja, entah untuk mencari bacaan atau sekadar butuh teman bicara. Sesampainya di rumah, Mia melihat selembar kertas tergeletak di lantai. Itu adalah gambar yang tadi dibuat anak kecil yang dia temui. Gambar itu memperlihatkan sosok perempuan mirip dirinya sedang mendorong kereta bayi. Ketika naik ke apartemen, Mia menemukan beberapa gambar lain yang tercecer di lantai. Gambar-gambar itu seperti potongan cerita yang secara mengejutkan memperlihatkan dirinya dan sang bayi mengalami kecelakaan. Merasa ada yang tidak beres, Mia langsung menunjukkan gambar itu kepada John. Dia khawatir kalau itu adalah pertanda atau peringatan. Namun John menanggapinya dengan santai. Menurutnya, itu hanya imajinasi anak kecil yang berlebihan. Seperti biasa, karena pekerjaannya menumpuk, John pulang larut malam. Mia yang sendirian di rumah kembali merasakan kehadiran sosok aneh. Dia merasa diawasi, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di balik tirai. Tiba-tiba, mesin jahit milik Mia menyala sendiri. Saat dia mencoba mematikannya, Mia melihat anak kecil itu berdiri di sudut ruangan. Sosok itu berubah menjadi Annabelle dewasa, lalu menghilang begitu saja. Setelah mengalami gangguan itu, Mia dan John akhirnya berkonsultasi dengan pendeta di gereja. Pendeta bersedia membantu dan meminta mereka segera menghubunginya jika kejadian aneh kembali terjadi. Malam harinya, John kembali pulang terlambat karena apartemen mereka masih belum sepenuhnya rapi. Mia pun berinisiatif membereskan beberapa barang dan membawanya ke gudang penyimpanan di bawah. Sebelum itu, ia menidurkan bayinya di dalam box, lalu turun sendirian ke lantai bawah. Saat Mia sedang membereskan gudang apartemen, ia mendengar suara tangisan bayi dari sebuah kereta dorong yang kosong. Ketika Mia mendekat untuk memastikan, tiba-tiba muncul sosok mengerikan yang menggenggam tangannya dengan sangat erat. Karena panik, Mia segera berlari ke lift untuk kembali ke atas. Namun, lift itu tiba-tiba tidak berfungsi. Ia pun menggunakan tangga darurat sambil merasakan sakit yang luar biasa di tangannya. Saat sampai di kamar, Mia melihat sosok mengerikan itu sempat mengikutinya. Untungnya, ia berhasil mengunci pintu. Keesokan paginya, luka aneh yang sempat muncul di tangannya telah menghilang begitu saja. Namun rasa penasaran Mia semakin besar. Ia pun kembali menemui detektif yang pernah menangani kasus Annabelle. Sang detektif menunjukkan beberapa dokumen, termasuk foto Annabelle dan simbol misterius yang identik dengan luka di tangan Mia. Dari informasi itu, Mia mengetahui bahwa Annabelle dulunya tergabung dalam sebuah sekte pemuja iblis. Simbol itu adalah bagian dari ritual pemanggilan makhluk jahat yang dikenal sangat berbahaya. Untuk mencari tahu lebih lanjut, Mia pun mengunjungi toko buku milik Evelyn. Saat berbincang, Evelyn seakan tahu bahwa Mia sedang diganggu oleh sesuatu yang jahat. Ternyata, Evelyn juga pernah mengalami hal serupa di masa lalunya. Evelyn menjelaskan bahwa berbeda dengan roh gentayangan, makhluk seperti iblis tidak terikat tempat. Mereka mengejar, meneror, hingga mendapatkan satu hal yang mereka inginkan, yaitu jiwa. Di toko buku, Evelyn memperlihatkan foto mendiang putrinya yang telah lama meninggal karena kecelakaan. Ia juga bercerita bahwa saat itu ia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Namun, dalam mimpinya, sang anak muncul dan mengatakan bahwa belum waktunya untuk Evelyn pergi. Sejak saat itu, Evelyn percaya bahwa Tuhan masih punya rencana lain untuknya. Ia pun menyemangati Mia untuk tetap kuat menghadapi segala teror yang sedang dialaminya. Setelah berbincang, Mia pulang ke apartemen. Saat hendak membuka pintu, ia tidak sengaja menjatuhkan kunci. Ketika membungkuk untuk mengambil kunci tersebut, Mia melihat bayangan mengerikan dari kaca pintu. Sosok mirip Annabelle tengah menggendong bonekanya. Dan yang lebih mengejutkan, kereta bayi Mia tiba-tiba bergerak sendiri ke arah jalan raya. Persis seperti gambar yang pernah dibuat anak kecil misterius itu. Untungnya, Mia berhasil menyelamatkan bayinya tepat waktu. Mia mulai membaca buku dari Evelyn dan menemukan informasi penting tentang simbol. Simbol yang sama pernah muncul di tangannya. Saat itu, Mia menyadari satu hal, makhluk jahat itu mengincar jiwa yang tidak berdosa. Dan target berikutnya kemungkinan besar adalah bayinya. Tiba-tiba, boneka Annabelle melayang di hadapannya. Dari balik boneka itu,
muncul sesosok makhluk gelap yang mengerikan. Penampakan itu membuat Mia histeris, namun di saat yang bersamaan, John pulang. Ia langsung bergegas menolong mereka. Sosok menyeramkan itu pun menghilang seketika. Malam harinya, Mia dan John mengundang seorang pendeta. Sang pendeta menjelaskan bahwa makhluk jahat sering menggunakan benda tertentu, seperti boneka, sebagai perantara untuk mencapai tujuannya. Tujuan utamanya adalah mendapatkan jiwa. Namun, jiwa itu tidak bisa diambil begitu saja. Jiwa harus ditawarkan secara sukarela. Untuk membantu, sang pendeta menawarkan solusi. Ia bersedia membawa boneka itu ke gereja. Menurutnya, tempat suci dapat melemahkan kekuatan jahat yang melekat pada boneka tersebut. Sesampainya di gereja, pendeta mencoba menyimpannya. Namun, makhluk jahat itu mengikuti. Ia menyamar sebagai sosok Annabelle. Pendeta diserang, dan boneka itu diambil kembali. Untungnya, pendeta selamat meski terluka parah. John yang mendengar kabar itu langsung menuju rumah sakit. Ia menunggu sampai pendeta sadar demi mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Mia meminta Evelyn menemaninya di apartemen. Malam harinya, pendeta akhirnya siuman. Begitu melihat John, ia segera memperingatkan makhluk itu sudah datang dan tujuannya tetap sama, mengincar satu jiwa. John langsung merasa ada yang tidak beres. Ia mencoba menelpon Mia dan memberitahu soal kejadian di gereja. Namun, gangguan sinyal membuat suaranya tidak terdengar jelas. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Dari balik lubang, Mia melihat sosok yang mirip pendeta. Namun saat pintu dibuka, yang muncul justru iblis yang menyamar. Teror pun dimulai. Mia segera mencari bayinya. Namun bayinya sudah tidak ada di tempat. Iblis itu telah menyembunyikannya. Evelyn mencoba menyelamatkan Mia. Ia menyuruhnya pergi ke gereja. Tapi, makhluk itu muncul di langit-langit dan menyerang Evelyn. Semua pintu mendadak terkunci, dan Mia pun terjebak. Dalam kepanikan, dia mendengar suara tangisan bayinya. Dia pun bergegas mencari. Saat memasuki kamar, Mia melihat coretan di dinding yang menunjukkan bahwa iblis itu menginginkan jiwanya. Di dekat pintu, Mia melihat bayinya tergeletak. Namun saat didekati, ternyata itu bukan bayinya, melainkan hanya boneka. Tiba-tiba, jendela kamar terbuka lebar, seolah memberi isyarat sebuah pertukaran. Iblis itu menginginkan jiwa Mia sebagai ganti keselamatan bayinya. Mia yang putus asa, tak punya pilihan lain. Dia berdiri di tepi jendela, bersiap mengakhiri semuanya, sambil memeluk boneka Annabelle. Namun, tepat sebelum ia melompat, John datang dan berhasil menggagalkannya. John mencoba menenangkan Mia dan meyakinkannya kalau pasti ada jalan lain. Tanpa mereka sadari, Evelyn diam-diam mengambil boneka itu. Dia sadar, mungkin inilah maksud dari mimpi bersama anaknya dulu, bahwa belum saatnya dia pergi, karena sekarang adalah waktunya. Dengan tekad bulat, Evelyn pun melompat dari jendela, mengorbankan dirinya demi menyelamatkan bayi Mia. Dan benar saja, setelah itu bayi Mia kembali dalam keadaan selamat. Iblis itu telah mengambil apa yang dia inginkan, yaitu jiwanya Evelyn. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Hidup mereka perlahan kembali normal. Namun satu pertanyaan tersisa. Kemana perginya boneka Annabelle? Tak ada yang tahu. Kemungkinan bisa saja polisi yang mengambilnya. Tapi satu hal yang pasti, sang pendeta hanya bisa berkata, semoga Tuhan melindungi siapapun yang berani menyentuh boneka itu lagi. Hingga suatu hari, boneka Annabelle itu kembali muncul, dipajang di sebuah swalayan, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Seorang ibu pun membelinya sebagai hadiah untuk putrinya. Tanpa dia sadari, dia baru saja membawa pulang boneka terkutuk. Dan teror pun sepertinya akan kembali terjadi. Film pun selesai. Itulah alur cerita film Annabelle 2014, sebuah kisah mencekam tentang boneka terkutuk yang menjadi awal dari teror panjang dalam The Conjuring Universe. Dari setiap kejadian yang dialami Mia, hingga simbol-simbol mengerikan yang muncul, film ini membuktikan kalau kejahatan bisa bersembunyi di balik benda sederhana sekalipun. Kalau kamu suka dengan konten alur cerita seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita-cerita seram berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kamu jadi orang pertama yang tahu
saat ada video terbaru.